Oke, di video kali ini kita akan bahas secara singkat mengenai assembler, edu, dan cara penerapannya di kelas. Kita mulai dengan intro berikut ini. Check it out! Ada surat kelas adalah website dari assembler seperti ini. Ketika kita sudah gerak-gerakkan di selanjutnya kita misalkan di sini akan di sini kita tambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba belajar mengenai AR. Salah satu aplikasi AR yang cukup mudah untuk digunakan. Seperti apa itu AR? AR itu augmented reality seperti yang biasa kita pahami. Tapi seperti apa dasarnya kita akan coba ulas di bagian-bagian selanjutnya. Tapi ada hal utama yang bisa kita pelajari menggunakan AR, yaitu salah satu aplikasi buatan Indonesia. Nah, jadi aplikasi ini dikembangkan di Indonesia dan kantor pusatnya berada di Bandung, Jawa Barat. Nah, aplikasi itu namanya adalah assembler. Assembler awalnya berupa suatu aplikasi yang berbasis aplikasi non web, tapi karena adanya kebutuhan spesifikasi perangkat yang cukup tinggi, beberapa device atau beberapa gadget tidak sanggup. Akhirnya dikembangkanlah aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi Assembler Studio Web. Kalau ini namanya Assembler Edu atau EDU ya, seperti itu. Nah, kita coba melihat aplikasi Assembler Studio Web. Di tampilan awalnya Assembler Studio Web akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita sudah muncul seperti ini, kita bisa coba ini. Nah, di aplikasi ini kita lihat gambar utamanya. Nah, ada beberapa tayangan bentuk yang kita bisa nanti buat, dan ini tidak membutuhkan device yang sangat-sangat tinggi, jadinya cukup berbasis web dan cukup ringan, sangat-sangat ringan. Ini ada kanvasnya, yang kotak-kotak ini kita bisa lihat sebagai kanvas. Nanti kita akan coba lihat. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah website dari Assembler Studio Web. Nah, seperti apa isinya? Sekarang kita akan coba. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita harus sign in dulu. Kalau kita belum punya akun, kita bisa buat akun di sini, sign up ini, atau kita bisa juga login atau sign in menggunakan akun Facebook maupun Apple ID, akun Apple ID. Saya akan karena saya sudah daftar, saya akan coba login. Nah, ini dia tampilan awal dari Assembler Studio Web. Ini adalah halaman project. Jadi kalau seandainya kita belum pernah buat project apapun, di sini cuma ada satu ini, dan ini kita tanda kotak yang ada kotak terus dalamnya ada lingkaran terus tanda plus ini. Yang kita di sini nanti bisa menambahkan project. Di sini ada, kita mulai lihat di sini ada Assembler Studio, di sini ada project, di sini ada air marker. Nah,
Apa AR marker? Kalau kita lihat seperti ada gambar, kemudian kita scan, hasil dari scan gambar kita tadi itu nanti bisa menjadi suatu objek 3D. Nah, itu yang kita akan dikatakan AR marker. Di sini kita akan ada dua jenis AR marker, yaitu custom AR marker yang gambarnya kita bisa buat sendiri, maupun nanti QR marker yang standar bawaan dari aplikasi assembler. Nanti kita akan lihat. Namun di video kali ini saya akan jelaskan secara singkat saja mengenai Assembler Studio Web. Nah, di sini AR marker seperti ini kita lihat yang di video ini, cuplikan video YouTube ini. Di sini yang sebelah kiri ini adalah QR marker, sedangkan yang kanan ini adalah custom AR marker. Baik, di sini kita lanjut lagi. Di sini ada all ini berarti all project kita. Nah, di sini ada public project, jadinya project-project yang kita set public, artinya bisa dilihat oleh semua orang. Private, nah ini project yang kita set untuk hanya kita saja yang bisa melihat. Sekarang kita coba membuka halaman create projectnya. Nah, ketika kita sudah melihat di sini ini yang kita katakan sebagai kanvas. Ini bisa kita gerak-gerakkan, seperti ini. Nah, ketika kita sudah gerak-gerakkan, tapi kita mau mengembalikan posisi awalnya bagaimana? Kita cukup klik ini setting, terus reset kamera. Kita sudah kembali ke bagian awal kanvas tadi. Nah, di sini kita lihat ini tombol untuk save, ini tombol untuk kita menambahkan 3D object, ini tombol untuk kita menambahkan gambar 2 dimensi, ini kita klik nanti menambahkan teks 3D maupun anotasi, ada petunjuk atau penjelasan berupa teks. Kalau yang ini kita bisa klik, nanti kita bisa tambahkan video dari YouTube. Nah, ada ini gambar ini, apa artinya? Ini artinya gambar preview. Ketika kita klik, nah kita masuk ke gambar preview kita. Karena kita belum buat project apapun, di sini kita tidak tampil review dari project kita. Kita kembali ke sini. Di sini ada feedback. Nah, di sini di object list. Nah, misalkan nanti kita di sini ada banyak, kita mau memilih objek dan itu berkembang tindih. Kita milihnya yang mana? Kita bisa klik ini, object list. Nah, sekarang kita coba klik 3D object. Wow, di 3D object ini kita bisa tambahkan banyak sekali 3D object. Totalnya ada beberapa pack, tapi kita lihat di sini, misalkan, nah ini kalau kita klik mulai dari electrical space, people occupation 3, cartoon hardman 1, di sini ada simbol pro. Nah, pro itu artinya apa? Berarti pack 3D ini bisa kita gunakan kalau kita sudah punya akun berlangganan. Kalau kita punya hanya free plan, akun free, kita hanya bisa menggunakan beberapa pack 3D ini atau beberapa pack yang nantinya bisa kita buat sebagai konten atau project augmented reality sampai dengan ini nature landscape 1. Nature berarti pemandangan alam bagian 1. Tapi itu pun sudah sangat banyak. Dengan akun free kita bisa buat berbagai macam konten, ya, misalkan nanti kaitannya dengan biologi, bisa dengan animasi binatang, kita memperkenalkan pekerjaan, atau kita bisa suasana di kota beserta jalanannya. Kita bisa desain rumah, bisa dinding,
furniturnya dengan simbol-simbolnya. Ada juga alat tradisional, alat musik tradisional seperti itu yang untuk di job object. Nah, kita kembali, seandainya kita dari sini langsung masuk ke image, boleh, bisa. Nah, ini adalah image, kita bisa upload juga di sini, image 2 dimensi seperti itu. Di teks, nah teks seperti yang saya katakan tadi, ada dua bagian, 3D text dan annotation. 3D text itu berarti kita nanti menuliskan teks dan nanti hasilnya adalah teks berupa bentuk 3D. Annotation berarti kita memberikan penjelasan, ada berupa tinggalan dan ada berupa garis. Itu teks. Video di sini kita bisa buka YouTube dan kita masukkan di sini videonya. Nah, kita bisa set autoplay otomatis, berarti kita ketika project ini dijalankan, video itu akan otomatis berjalan. Nah, kita juga bisa aktifkan looping, berarti ketika sudah sampai end, video itu akan mengulang kembali. Nah, di sini ada green screen. Nah, green screen berarti nanti tampilan videonya bisa kita ubah backgroundnya seperti itu. Mungkin kita coba salah satu ya. Salah satu misalkan kita mau buat jalan. Nah, jalan kita ambil di sini. Jalanannya ada rumputannya. Kita bisa ambil di sini lah. Ini kita lihat di sini. Di sini ada panah tiga arah. Nah, ini panah ini berarti ini kita geser atas bawah. Yang ini kanan kiri. Nah, ini depan belakang. Nah, ini kanan kiri bergantung sudut pandang kita. Nah, misalkan ini bentuknya kan pojokan, berarti kita tempatkan ini di pojokan. Nah, sangat bisa sekali. Kita taruh ke bawah. Nah, terus kita taruh sini. Nah, kita bisa lihat ketika panah ini berwarna kuning, nah berarti itu yang bergerak cuma atas bawah. Tapi kalau seperti ini, nah tiga-tiganya berarti bergerak, berarti kita bisa gerakkan seperti itu. Misalkan kita ingin cepat, ingin kita gerakkan tiga-tiganya ke sini, baru ketika sudah di sini kita set atas bawahnya. Nah, bisa. Kita kembalikan lagi, selanjutnya kita geser ke atas bawah. Nah, seperti ini, biar nampak muncul ke atas dulu. Nah, kan sudah seperti ini. Nah, masa jalannya kurang, berarti kita perlu jalan yang lain. Nah, berarti ini misalkan ini. Kita paskan, kita turunkan. Nah, sudah, kita geser. Sekarang seperti itulah. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sini. Oh, ternyata kurang pas. Berarti kita turunkan, kita geser di sini. Biar pas, kita paskan. Nah, sudah. Geser ke sini. Nah, sekarang kita sudah punya jalan. Nah, misalkan di sini, yang sebelah sini juga. Nah, bagaimana posisinya? Berarti kita bisa gunakan menu ini, rotate ini. Nah, rotate, kita putar. Nah, seandainya ini kita ingin pas, kita bisa ketik di sini. Nah, rotate berarti di sini 90 ya. Kita ketik 90 di sini. Nah, kita enter, sudah. Nah, sekarang kalau dari bentuk seperti ini kita mau gerakkan bagaimana? Kita kembali klik move. Atur begini. Kita turunkan. Nah, setelah kita turunkan, kita atur lagi, kita paskan. Mirip dengan kita main puzzle, sangat mudah. Tapi memang untuk awal kita perlu belajar supaya kita terbiasa dengan penggunaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah,
sini misalkan ada yang hijaunya. Nah, kita mau agak besar, tidak mau yang kecil, berarti ini bisa kita perbesar skalanya. Kalau sudah, berarti kita move lagi. Nah, ini kok nutupi, berarti kita paskan supaya tidak tertutup. Kita lihat dari kanan kiri, sudah ada lagi. Nah, ini kok warnanya berbeda. Nah, berarti bisa kita naikkan sedikit atau ketinggiannya berbeda. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ketinggiannya berbeda, bisa kita turun. Kalau kita lihat di sini kelihatannya berbeda. Nah, sekarang kita coba lihat previewnya, apakah memang berbeda warnanya. Kita play. Nah, ternyata sama. Nah, di sini kita tidak terlihat, kelihatan sama. Ini jadinya kegunaan dari preview tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, misalkan kita mau seleksi, loh, nggak pas, jadi kita bisa lihat di sini object list. Nah, di sini yang kita gunakan, misalkan ini. Nah, ini crash pad seperti itu. Sekarang kita akan tambahkan netizen. Oh ya, hidran ya. Agak kita perbesar sedikit, kita geser dan biasanya di pojokan sini ya. Kita lihat posisinya apakah sudah sesuai. Turunkan. Misalkan suasananya kok putih, kita ingin warnanya yang agak terang. Nah, kita bisa set warnanya dari sini. Ini pun juga tidak hanya ini, ada banyak warna di sini. Seperti itu. Sekarang kita mau tambahkan orang. Nah, kita bisa masuk ke karakter ini. Nah, di sini ada banyak karakter. Misalkan kita ini. Kecil sekali, kita bisa perbesar. Kita bisa taruh di sini. Terus sekarang kita mau tambahkan objek 2 dimensi. Background, kita pilih ada cafe di belakang, kita bisa perbesar juga. Nah, ketika kita salah, kita bisa undo ya, undo-nya pakai Ctrl Z, atau kita bisa gunakan ini. Jadi misalkan salah, kita kembalikan seperti itu, kayak mana yang ada di ujung. Loh, kok ini yang kita geser? Itu salah, berarti kita undo saja. Karena undo-nya terlalu banyak, itu salah. Baik, kita kembalikan. Jadi kalau ada kesalahan, kita nggak perlu bingung. Nah, kita klik lagi, kita paskan. Apakah ketinggiannya sudah sama? Sudah. Nah, kita mau menggeser yang ini, tapi seandainya kita bingung nanti yang digeser yang mana, nah kita bisa masuk ke sini, kita edit image, kita geser, kita geser layer belakang. Sini kita bisa lihat bahwa ini seakan-akan
ini berada di depan kafe. Oke, kita tambahkan pepohonan di sampingnya supaya kelihatan agak bagus. Atau kita tambahkan ada bangunan. Misalnya kita tambahkan mall. Misalnya ini terlalu besar, kecilkan dikit. Nah, awalnya jadi kita harus besar. Bagaimana posisinya ini? Kita mau taruh di sini, di samping kanannya orang. Berarti kita putar terus ini, kita geser untuk memastikan. Di sini kita bisa klik 90, kita enter. Nah, ini kita geser. Nah, di sini berarti orangnya terlalu besar. Nah, berarti kita kecilkan. Saya tidak mau mallnya menutupi, berarti mallnya ini harus ada jarak. Geser lagi. Taruh di sini. Kita bisa lihat juga dari atas seperti ini. Nah, apakah sudah pas? Kita turunkan. Kita lihat. Kita scale kecil lagi. Nah, misalkan kita mau memberikan informasi. Nah, ini sudah cukup. Kita mau memberikan informasi. Ini tempat apa ini? Nah, kita bisa klik di sini. Nanti misalkan ini pusat perbelanjaan. Kita bisa klik di sini. Kita bisa ubah beberapa jenis fontnya. Ini terlalu kurang besar, kita bisa berbesar dulu. Nah, misalkan sudah seperti ini, kita mau ganti warnanya, sangat bisa. Kita misalkan ubah warnanya jadi biru, kita apply supaya jelas. Kita bisa bersihkan. Misalkan kita mau memberikan pengantar, kita bisa menggunakan anotasi tadi, lingkaran. Misalkan di sini penjelasan kafe. Kafe serba ada misalkan. Kita klik di sini, warnanya kita bisa ganti juga dengan warna merah. Apply. Kita bisa tempatkan pas biar pas ada di depan kafe. Kita silakan. Ya, sama seperti pintunya, tingginya pintunya mall atau mallnya yang kita besarkan.
kita tambahkan jalan tadi ya, jalan stick, tambahkan transport itu perangkatnya. Nah, kita kalau sudah seperti ini, misalkan ingin melihat pas atau enggak, kita bisa lihat dari bawah juga. Nah, ini turun ke atas, kita bisa perbesar sama ini dengan tadi, besar. Tapi ini misalkan sebaiknya ini tidak lebih dari kanvasnya supaya nanti jika kita lihat enak. Tekan aja supaya nggak menembus. Kita tindihkan juga tidak masalah. Ya, tinggal dikit-dikit ya Pak. Nah, misalkan kita mau tambahkan di sebelahnya, tanpa kita itu kita bisa klik more, kita duplicate, nah kita langsung geser aja. Nah, kita bisa duplicate. Di sini ada on tap, ada mirror, ada copy. Itu gunanya apa? Nah, kita akan bisa bahas di video selanjutnya. Kita paskan dulu supaya terlihat cepat. Mungkin itu. Nah, sekarang kita sudah sini aja. Nah, ini kita coba gunakan anotasi line. Titelnya mall, kita mau menuliskan mall. Teksnya adalah mall, misalkan Express Mall gitu ya, Express Mall. Kita misalkan tasnya di kanan, kita pakai yang ini, tulis dari sudut pandang pun. Nah, sekarang kita coba preview, kita play. Ini nanti kelihatan, dari bawah kelihatan, ini kurang bagus. Nah, kita bisa kembali lagi ke sini, kita paskan. Kita bisa kembali lagi ke sini, terus kita paskan, kita tutupkan. Nah, ini kita turunkan sedikit, review, upload, kita preview, kita play. Nah, kita ada di pusat perbelanjaan. Nah, sekarang kalau sudah, kita save dulu, kita beri nama projectnya pusat perbelanjaan misalkan.
save. Nah, sekarang kita mau publish, kita isi deskripsinya, artinya pusat perbelanjaan dengan mall dan cafe. Rumah praktik pusat perbelanjaan dengan mall dan cafe. Nah, cover ini kita bisa upload dengan gambar kita maupun kita bisa capture. Nah, capture berarti kita lihat dari pojok kita cari sudut pandang yang paling menarik, misalkan seperti ini. Kita klik oke. Nah, sudah jadi. Nah, di visibilitas ini kita bisa pilih yang private, bisa pro. Kalau private itu khusus untuk yang bisa private, bisa publik. Nah, private itu khusus yang sudah akunnya bukan akun free. Nah, public itu akun biasa. Sekarang kita browse kategori ini. Baik, di kategori ini di sini ada berapa pilihan. Nah, karena ini tadi kita arahnya cuma sekedar pusat perbelanjaan, jadi entertain bisa, arsitektur bisa. Oke, kita submit. Setelah itu kita publish. Nah, di sini kita akan ada web layout link yang bisa kita copy, kita bagikan. Ada embed, kita bisa embed ini ke blog kita, atau nanti kita bisa embed ke halaman-halaman yang kita bisa embedkan. Nah, dengan frame atau ke website tertentu. Nah, di sini nanti akan ada seperti ini tampilannya kalau kita embedkan. Atau bisa juga kita generate QR marker. Nah, ini yang saya katakan di awal, kita bisa generate QR marker. Jadi kita download QR markernya dan nanti kita bisa scan. Nah, ini kita bisa kebagikan ini pada orang, dan ketika orang scan ini, nah, nanti kita bisa, orang tersebut bisa melihat tampilannya. Sekarang kita coba download QR markernya. Sudah terdownload. Kali ini kita akan membahas cara mendaftar assembler edu, yang dimana assembler edu itu salah satu bagian dari assembler yang diarahkan ke arah dunia pendidikan. Nah, akun ini nantinya akan bisa terintegrasi dengan akun assembler studio web. Baik, supaya tidak terlalu lama, kita mulai bagaimana proses untuk memperoleh akun assembler edu. Sebenarnya apa sih yang digunakan assembler edu itu? Jadi yang saya sampaikan di awal, assembler edu itu kaitannya ke arah pendidikan, yaitu berarti di sini platform yang memungkinkan membuat kegiatan belajar menjadi interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan dengan adanya 3D dan augmented reality. Jadi kalau ada logo seperti ini adalah logo dari assembler edu, dan assembler edu ini bisa juga di-download di App Store maupun Play Store.
Tampilan dari kelas itu adalah seperti video berikut. Jadi kita bisa mengakses video dari aplikasi dari Assembler itu seperti berikut. Artinya nanti ada semacam kelas juga, kita bisa desain kelas untuk mengumpulkan project-project dari peserta didik dalam satu kelas. Kita bisa juga collaborate dengan pelajar lain. Jadinya di sini nanti ada lebih dari satu pengajar atau bisa juga sebagai kolaborator. Gitu. Nah, 3D dan AR yang ada di Assembler itu bisa kita lihat disediakan topik. Kita bisa akses caranya seperti yang nampak pada gambar di samping ini. Kita bisa taruh pada benda-benda tertentu sehingga apa yang hanya ada di imajinasi bisa terlihat nyata di depan kita hanya dengan menggunakan handphone atau tablet maupun iPad. Kita juga bisa berkreasi membuat project kita sendiri seperti yang ditampilkan pada video singkat berikut ini. Di situ ada binatang yang bisa kita beri nama, kita beri video penjelasan, dan kita bisa taruh di bidang yang bisa kita tunjukkan nanti dalam bentuk augmented reality. Kita juga bisa bagikan juga dalam kelas edu. Dan Assembler edu itu bisa digunakan dalam berbagai device, smartphone, tablet, desktop, maupun iPad nantinya yang termasuk tablet. Baik, itu tadi gambaran ini mengenai Assembler edu, aplikasi multiplatform. Sekarang bagaimana cara membuat akun atau bagaimana cara register? Ya, langkah pertama berarti kita mengunduh dulu App Store atau di Play Store. Selanjutnya kita cari Assembler itu pada kotak pencarian dan kita lihat sesuai dengan logo yang ada di awal tadi, lalu kita install aplikasi tersebut di mobile phone kita. Langkah ketiga, kita buka aplikasi Assembler itu. Nah, nanti kita akan lihat video yang seperti berikut ini. Nah, di sini kita akan ditunjukkan beberapa halaman selamat datang yang di dalamnya berisi short description atau deskripsi singkat. Nah, ketika kita sudah sampai di halaman yang seperti ini, nah, kita disajikan 3 pilihan. Kita bisa login kalau kita sudah punya akun, ataupun kita bisa buat ketika kita belum punya akun, atau ketika kita sudah punya undangan kelas tertentu. Jadi misalkan ada peserta didik belum pernah daftar tapi kita sudah buat kelas, mereka bisa daftar otomatis dengan undangan kelas yang kita berikan. Kita coba mulai dulu ketika kita daftar dari awal. Ketika kita daftar langsung, kita akan disajikan dengan halaman seperti ini. Kita bisa buat menggunakan email, ataupun kita login menggunakan Facebook, atau juga kita bisa sign up dengan Apple ID. Yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita sudah memasukkan atau menetapkan username dan kata sandi, itu harus kita ingat baik-baik, kita simpan baik-baik, karena kata sandi dan username yang kita buat tadi
akan sangat berguna untuk login ke aplikasi yang terkait dengan Assembler itu. Aplikasi apa saja itu nanti kita akan lihat di akhir video ini. Baik, itu tadi kalau kita daftar langsung. Sekarang kita kalau ingin menggunakan kode undangan kelas, langkah pertama akan muncul seperti langkah 1 itu, yaitu kita diminta memasukkan kode undangan kelas yang berisikan 5 digit gabungan huruf maupun angka. Nah, ketika kita klik lanjutkan, kita akan diarahkan ke halaman 2 seperti yang nampak itu, dan otomatis kode undangan kelasnya akan tertulis sama persis seperti yang dimasukkan pada halaman pertama. Mirip dengan yang pertama tadi, nanti kita perlu memasukkan nama lengkap, username, dan kata sandi. Hal yang perlu diingat lagi bahwa username dan kata sandi perlu disimpan baik-baik dan diingat supaya tidak kesulitan nantinya ketika login di Assembler itu. Setelah 2 langkah itu tadi ya, bisa menggunakan kode undangan kelas maupun daftar langsung, kita akan kita harus mengecek email. Jadinya kita arahkan perhatian kita ke email yang sudah kita masukkan nantinya. Kalau kita menggunakan Facebook, berarti email yang pada Facebook, dan di situ nanti ada verifikasi yang harus kita lakukan, sebagai aktivasi akun. Baik, bagaimana kalau kita sudah punya akun? Kalau kita sudah punya akun, berarti kita tinggal login menggunakan email atau username yang sudah kita letakkan tadi. Kita masukkan kata sandi. Ingat yang seperti di awal tadi, bahwa email atau username serta kata sandi harus kita ingat baik-baik. Kita bisa juga ketika sudah dari awal menggunakan akun Facebook maupun akun Apple ID, kita langsung sign up atau login menggunakan akun-akun tersebut. Oke, kita lanjutkan langkah keempat. Ketika kita sudah login, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan ada gambaran supaya kita masuk ke aplikasi Assembler itu. Artinya kita bisa mengunggah objek 3D yang nantinya tidak ada atau belum ada di aplikasi Assembler itu. Caranya bagaimana? Berarti kita unggah dari PC. Nah, kita bisa menggunakan Assembler Studio Web seperti yang video-video yang lalu, dan format yang harus kita perhatikan bahwa format yang didukung adalah format FBX. Kenapa kita gunakan format FBX? Karena dibandingkan format 3D yang lainnya, untuk saat ini hampir format FBX yang kapasitas filenya itu cenderung tidak terlalu besar dibandingkan dengan file-file objek 3D extension yang lain. Sehingga ketika kita mengupload, tentunya kita juga harus mempertimbangkan bagaimana proses uploadnya, kapasitasnya, koneksi internet, dan yang terpenting nanti juga sampai berapa kapasitas yang bisa ditampung. Nah, itu akan sangat bergantung pada individual plan atau nantinya free plan. Langkah selanjutnya, langkah kelima, ketika kita sudah muncul di sini ada kelas, topik, jadi scan ini berarti kita bisa melakukan scan terhadap project-project yang kita sudah buat atau peserta didik yang kita buat, yang sudah dibuat oleh peserta didik maupun yang dibuat oleh pengajar-pengajar yang lainnya. Dan di fitur yang kamu ini nanti akan
muncul jenis akunnya adalah free pen atau individual pen. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya berarti akun atau register untuk assembler itu telah selesai. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita cek notifikasi di email dan kita lakukan verifikasi. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa akun assembler itu dapat digunakan untuk login pada beberapa aplikasi tersebut. Jadinya aplikasi ini terintegrasi hanya dengan satu akun. Itulah hebatnya assembler. Kita bisa menggunakan Assembler Studio Desktop Application, tapi yang ini nantinya sepertinya akan digantikan oleh aplikasi Assembler Studio Web, karena ketika kita gunakan aplikasi Studio Desktop Application, beberapa device itu membutuhkan spesifikasi yang minimal agak tinggi, dan tidak semua device atau gadget itu mampu. Karena itu, dengan adanya Assembler Studio Web dengan berbasiskan hanya jaringan internet, koneksi internet, itu tidak terlalu membutuhkan spesifikasi yang tinggi dari device maupun gadget. Selain aplikasi dari Assembler Studio Web, ada juga aplikasi dari Assembler Apps. Nah, di sini disediakan topik-topik, dan ini terintegrasi dengan aplikasi Assembler keseluruhan. Assembler keseluruhan itu tidak hanya di bidang edu, ada yang di bidang marketing, ada yang di bidang perbankan, dan macam-macam. Nah, nanti bisa dicek, karena ini versi mobile, berarti bisa di-download di store maupun store. Kali ini saya coba menggunakan metode, yaitu kita gunakan first step untuk membuka assembler itu. Nah, assembler itu sama halnya nanti ketika di mobile phone, di tablet, di HP, kita akan menemukan hal yang serupa. Setelah kita login, seperti yang tadi awal di bagian sebelumnya, login, kita akan langsung dihadapkan pada halaman kelas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengupload atau membagikan konten yang ada atau project yang ada di kelas kita. Nah, ini ada beberapa kelas. Saya ingin coba yang bagian ini. Nah, ini adalah kelas yang saya buat. Saya hapus dulu supaya kosong. Materinya saya hapus juga. Nah, jadi di sini kosong. Di sini ada beberapa anggota. Data materi, tidak ada apapun. Nah, sekarang kita mulai. Di sini ada kelas, ada topik adalah materi-materi yang sudah disediakan dari pihak Assembler. Scan, berarti kita bisa melihat secara 3D maupun secara augmented reality. Nah, kita pilih yang di bagian kamu ini. Saya ingin yang ini, yang ingin saya publish, intinya saya bagikan ke dalam grup di dalam kelas. Jadi kita klik, nah, kita pilih terbitkan. Di sini kita bisa pilih bagian ke kelas. Nah, ketika kita muncul seperti ini, di sini kita ada pengaturan publikasi. Berarti kita bisa untuk mempublikasi ulang, mengganti nama proyeknya, mengganti nama deskripsi proyeknya. Terus kita bisa memilih
apakah ini sebagai karya pribadi atau publik. Artinya kalau karya pribadi tidak ada orang lain yang bisa melihat kecuali punya tautan dari proyek yang kita buat. Sedangkan kalau publik, meskipun orang tersebut tidak memiliki tautan dari proyek yang kita buat, mereka bisa mengakses pada menu topiknya nanti. Dari sini kita coba kita set untuk private aja atau pribadi. Nah, karena nanti akan saya bagikan di kelas, berarti artinya anggota yang di dalam kelas tersebut mengetahui atau bisa mengakses karena mereka punya tanda. Dan tidak ada yang saya ganti, jadi kembali. Nah, ini yang sekarang kita ada dua lagi. Bagikan proyek ini di materi atau di beranda. Nah, di sini ada keterangan kalau materi muncul di menu materi dalam kelas, sedangkan kalau beranda muncul sebagai kiriman menu di beranda. Nah, di awal tadi ketika kita buka kelas, ketika kita masuk ke dalam kelas, halaman yang awal kita lihat itu adalah ketika sudah kita masuk dalam satu kelas adalah beranda. Bagian selanjutnya adalah materi, terus tab berikutnya atau bagian selanjutnya di situ adalah anggota. Nah, untuk materi itu hanya bisa kita bagikan di kelas yang kita buat. Artinya kita sebagai pengajar atau sebagai admin di situ. Nah, sedangkan ketika kita sebagai anggota, kita tidak bisa menambahkan materi dalam kelas tersebut. Nah, kita lihat bahwa di sini tadi ada banyak grup ya. Namun ketika kita pilih materi, yang muncul cuma satu grup yang tadi, yaitu belajar AR bareng assembler. Sedangkan kalau kita klik beranda, nah akan muncul banyak grup yang lainnya tadi. Nah, jadi kalau beranda itu bisa dimanapun, grup manapun, nah itu bisa, asalkan kita sudah masuk di dalam grup tersebut. Sedangkan kalau materi hanya bisa kita bagikan di kelas yang kita buat, jadi kita sebagai pengajar atau sebagai admin. Dalam hal ini saya akan mencoba membagikan sebagai materi. Nah, kalau kita bagikan sebagai materi, otomatis nanti kita bisa juga membagikan sebagai beranda. Tapi yang kalau kita bagikan di beranda di kelas-kelas yang lain yang belum kita buat atau kita tidak sebagai admin atau pengajar, itu kita tidak bisa bagikan dalam tab materi. Ini kita klik, kita pilih yang ini, kita centang, setelah itu kita bagikan. Nah, ini sudah ada keterangan bahwa proyek Anda telah dibagikan. Bagaimana kalau kita mau membagikan tautan sekaligus markernya? Nah, jadi kalau tautan kita copy link ini, kita kembali. Kembali ke kelas kita tadi, belajar AR bareng assembler. Kita akan cek, nah di materi akan ada, nah, sedangkan di beranda kosong. Nah, kita tambahkan di mana untuk tadi? Kita coba tambahkan di beranda saja, tautan tadi. Masukkan tautan, tulis di sini deskripsi. Pusat perbelanjaan. Terbangun. Terus ini kita kirim. Kita bisa juga tambahkan QR marker. Caranya bagaimana? Di sini kita kembali ke kamu tadi, kita klik sini, kita terbitkan, bagikan QR marker. Kita unduh dulu QR markernya.
save to file manager. Nah, ini save file. Sekarang kita kembali ke Messenger. Nah, kita masuk ke kelas tadi, belajar AR bareng Messenger. Nah, ini bisa kita edit di sini. Nanti kita tambahkan, atau kalau di sini tidak ada menu untuk menambahkan gambar, nah berarti kita tambahkan di sini, unggah gambar, cari berkas yang di file tadi, ini tuliskan di sini pusat sederhana. Kita bisa tambahkan itu tadi. Nah, ini lebih lengkap ya. Post to class berarti akan muncul di beranda. Nah, ini akan lebih terlihat. Jadi kita bisa milih yang ini kalau kita gunakan filter marker. Ketika kita klik, apakah muncul? Kita tunggu dulu, sedang dalam proses. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ya ada gambarnya manfaat. Kita klik di daerah yang kosong aja. Kalau kita mau menambahkan lagi, terus oke, seperti ini lebih lengkap. Jadi yang ini kita saja. Jadi cara menghapus yang ada di beranda seperti itu. Sedangkan nanti seandainya materi ingin kita hapus, kita tinggal klik tombol yang seperti gambar tempat sampah. Jadi itu cara membagikan project di kelas pada menu materi maupun pada menu beranda. Sekali lagi bahwa ketika kita membagikan project di materi, berarti status kita harus sebagai guru di sini. Ketika kita statusnya sebagai siswa, kita tidak bisa membagikan materi. Nah, sedangkan ketika kita mau membagikan proyek kita di beranda, asalkan kita sudah tergabung dalam suatu kelas tertentu, kita bisa membagikan proyek kita atau kita menunjukkan proyek kita di kelas tersebut. Baik, mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih, gracias, danke, syukron, spasibo, terima kasih, matusun, moriate, salamon, merci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.